juga pengen punya bapak kayak orang-orang Ya. gitu. Terus saya nggak tahu sebenci apa bapak saya sampai dia menyuruh ibu saya menggugurkan saya sampai 3 kali. Saya terima kasih banget pada ibu saya. Dia sampai sekarang single woman ya, belum menikah, mau ada yang mau. Mbak, lagi sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Wulandari. Kok ngeblur? Oh ya. Maaf ya. Ngeblur ya? Tergantung amal Ini udah kayaknya. agak, ya maaf. Saya percaya Mbak Wulandari adiknya Mbak Dewi, percaya sekarang. Percaya banget. Ada satu gen gitu ya, sama. Silakan Mbak Wulandari. Ya, pertama saya mau cerita dulu boleh Ustadz? Cerita silahkan. Bismillah. Ustadz sabar ya, maaf ya. Enggak, saya lagi kepikiran apa kita ngopi dulu ya? Ini langsung cerita Ustadz beneran. Ya, nggak silakan bohong. Mbak Wulan. Ya, saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Iya, Ustadz. Mbak Dewi anak kedua, saya tahu. Saya ini anak yang beda bapak sendiri. Oh. Jangan komen dulu ya. Iya. Maaf ya, Jadi 3 kakak saya ini, 1 bapak orang Jogja. Terus ibu saya punya anak lagi saya dengan beda. Gimana? Jadi Maksudnya beda bapak kan? iya. Oke, berarti anak pertama dari bapak yang ini. Ya betul Ustadz. Kadang saya sedih banget ya. Nangis. Sedih. Ini lagi sedih. Oke, Mbak Wulan, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak Wulan ya. Nggak apa-apa. Saya dari kecil, dari dalam kandungan malah nggak Oh, pernah ketemu ingat. saya. Saya lupa. Pokoknya dalam kandungan ibu saya nggak pernah ketemu bapak saya. Budi. Maaf ya, mereka bukan mentertawakan, cuman memang seneng aja ngelihat gaya Mbak Dewi itu keren. Mbak Wulan itu keren. Ya Wulan, ya. Maaf. Oke. Ya, kadang saya sebenarnya iri banget. Kadang saya sampai WA ke bapak kakak-kakak saya, nganggap dia itu bapak saya. Kadang saya terlihat humoris ya di depan orang, tapi saya juga pengen punya bapak kayak orang-orang Ya. gitu. Terus saya nggak tahu sebenci apa bapak saya sampai dia menyuruh ibu saya menggugurkan saya sampai 3 kali. Saya terima kasih banget pada ibu saya. Dia sampai sekarang single woman ya, belum menikah, mau ada yang mau. Mbak. Lagi sedih. Jangan mempermainkan emosi kami. Ini udah sedih. Menuju klimaks tadi ya. Ini nggak jadi, mau turun air mata nggak jadi, naik lagi. Ibu saya dulu disuruh menggugurkan saya sampai 3 kali dan nggak tahu kenapa Tuhan masih memberi saya
umur sampai sekarang ini mau 21 tahun. Makasih banget ya buat ibuku, ini harus nonton. Aku sebenarnya sayang banget sama ibuku, tapi aku kadang gengsi ya ngomongnya. Sebentar, mungkin kita telepon ibunya ya. Iya. Berapa nomor WA-nya? Jadi Ya. saya nggak tahu ya, bukannya saya nggak bersyukur ya Ustadz. Kalau dibilang hidup saya enak, saya nggak enak-enak banget sih. Tapi saya juga nggak susah-susah banget. Saya di sini pengen bertanya, kenapa ya kok aku yang dikasih ujian kayak gini sama Tuhan? Kenapa aku nggak punya bapak? Kenapa bapakku sebenci itu sama aku? Padahal dia belum sama sekali melihat aku, dia udah mau ngebuang aku. Saya yakin kalau ayah Mbak Wulan ngelihat Mbak Wulan, dia akan sayang banget sama Mbak Wulan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Mbak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Toh saya juga sebagai ayah punya kesalahan. Semua orang punya. Ayah saya juga pernah melakukan kesalahan kepada saya. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Kita nggak hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah manusia sempurna. Selain Rasulullah, semua orang pernah berbuat kesalahan. Bahkan para sahabat ahli surga juga berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, saat itulah kita mulai agak bisa berdamai dengan apa yang kita rasakan. Jadi ayahnya Mbak Wulan, ayah saya sebagai ayah, dan ayah-ayah yang lain, semua pernah berbuat kesalahan. Cuman kita nggak cerita aja kesalahan-kesalahan kita apa ya. Tapi kan semua pernah berbuat kesalahan kan? Boleh nggak kita memahami bahwa itulah fakta kehidupan. Tapi saya yakin kok kalau ayahnya masih hidup, ayahnya bangga kok sama Mbak Wulan. Cuman mungkin takdir berkata lain, beliau sudah pergi. Tapi seandainya beliau masih hidup, insya Allah beliau nggak kayak gitu. Beliau akan bangga sekali. Jadi Mbak Wulan jangan berkecil hati ya. Mbak Wulan adalah seorang perempuan yang pantas dibanggain sama ayahnya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak Ustadz kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih gitu.